Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu rasulillah ba'da. Ada fillahi haqqa jihadih hatta ummatahu. Salawatu rabbi wa ala ali wa ahudahu ila yaumid asdaqal Allah. Kalau kita paham ini, rububiyah yang pertama yang Allah berikan secara ammah, secara umum. Yang pertama, ini rububiyah secara umum. Rububiyahnya Allah kepada makhluk ada dua jenis. Pertama, rububiyah secara umum yang Allah berikan kepada semua makhluk. Kalau kita paham ini, berarti tidak ada keistimewaan kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kelebihan harta. Betul? Tidak ada. Kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan paras, kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kelebihan keturunan, kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kelebihan kedudukan, tidak ada. Ini bagian daripada rububiyah ammah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluk. Kelebihan harta yang Allah berikan kepada sebahagian makhluk tanpa diiringi dengan ketakwaan dan keimanan, itu akan menjadi istidraj. Kelebihan dunia yang Allah berikan kepada sebahagian manusia yang diiringi dengan maksiat dan pembangkangan kepada Allah, ini akan justru semakin menambah dalam posisinya di neraka nanti. Karena ini bagian daripada apa? Ini bagian daripada rububiyahnya Allah, bentuk perhatiannya Allah, bentuk perawatannya Allah kepada makhluknya. Semua makhluk. Rububiyah yang kedua, jenis yang kedua, bentuk Allah merawat dan mengurus makhluknya, yang kedua jenisnya adalah rububiyah khusus, spesial. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketakwaan. Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keimanan. Mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka keislaman. Ini pilihan Allah Subhanahu. Makanya kita wajib memuji Allah atas keislaman. Berarti apa? Allah mengurus kita, Allah berikan kepada kita kepengurusan secara ammah sampai hari ini kita masih bisa hidup, dan ditambah perhatikan secara khusus, makanya kita diberikan keislaman. Maka minta lagi kepada Allah agar kita diberikan keimanan, minta lagi ketakwaan, minta lagi husnul khatimah, dan Allah berikan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini jamaah? Paham? Karena tadi kita fala wa rabbika, Allah bersumpah pada Nabi Muhammad SAW dengan dirinya yang memiliki sifat merawat semua makhluk, dan terlebih merawat yang spesial, yaitu Muhammad SAW dengan perawatan yang khusus. Sumpah yang besar ini. Apa isi? Hakimuka fima syajara bainahum. Kata Allah, setelah Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar, Allah menyampaikan kepada kita, kita ini gak akan sampai kepada kesempurnaan iman. Kita ini apa? Gak akan sampai kepada kesempurnaan iman. Sampai kapan? Ada 3 jenis. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum.
sampai kita ini menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakam, penengah fima syajara bainahum, terhadap hal-hal yang terjadi di antara kita di semua hal, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, terlebih urusan akhirat. Para sahabat dahulu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi hal-hal urusan dunia di antara mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan ayat ini. Hindun radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan ini kurang memberikan kepadaku atau memberikan kepada anak-anaknya dari uang nafkah. Bolehkah aku ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya dia yang aku berikan untuk anak-anaknya dan untuk diriku yang mencukupi?" Lihat. Betul? Menjadikan Rasul sebagai penengah. Barirah ketika disuruh mencerai, ketika diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan pernikahan dengan suaminya, Barirah tidak melawan. Konfirmasi, perintah darimu. Kalau perintah, pilihan bagi Barirah. Ini urusan dunia, betul? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para petani pohon kurma di Madinah, yang mereka ini biasa mempertemukan atau mengawinkan antara pohon kurma, betul? Kata Rasul, kenapa harus dikawinkan? Biarkan saja. Maka mereka apa? Ya sudah, ini perintah Rasul, penengah di antara kami. Sudah. Namun ternyata hasilnya kurang baik. Mereka kembali menyampaikan kepada Rasul akan hasilnya, dan Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian kawinkan lagi itu antara pohon kurma. Ini jamaah. Tapi kan dulu Rasul masih hidup, betul? Nah, kita bagaimana sekarang jamaah? Rasul sudah tidak ada. Jadikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah di antara kita di semua urusan kehidupan kita. Begitu kan? Ana pernah menyampaikan kepada beberapa ikhwah. Namun ini menyampaikannya sifatnya obrolan biasa. Ketika ramai di tengah-tengah ikhwah ini, sekolah sunnah biayanya mahal, gitu kan? Gimana nih Ustadz? Solusinya Ustadz, kita nggak bisa memaksa manajemen sekolah untuk menurunkan biaya, karena mereka punya kewajiban menghargai guru-guru yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah mereka memahami ilmu alat, kemudian mereka mengorbankan waktu mereka untuk mengajarkan anak-anak kita. Sangat layak dihargai, jamaah. Sangat layak. Kalau kita mampu berikan sebagai bentuk apresiasi kepada guru yang mengajarkan anak kita ilmu yang benar. Tapi apa jadinya kalau kita misalnya bahkan untuk makan pun kita kurang? Saya sampaikan, ya sudah, kalau begitu jadilah kita sebagai guru untuk anak-anak kita. Jangan kita gembosi sekolah-sekolah seperti itu. Jangan, biarkan mereka punya niatan bagus menghargai guru-guru mereka. Adapun kita, jika kita tidak mampu, kita yang bertindak sebagai guru untuk anak-anak kita. Masya Allah, majelis ilmu ya di Jabotabek ini nggak sedikit, banyak dan gratis, betul? Buku-buku banyak, handphone kita bertebaran, ya. Mulai kita susun apa yang mau kita ajarkan kepada anak kita, belajar, ikut kajian. Nanti setelah itu kita yang mengajarkan kepada anak kita. Ustaz, saya nggak bisa ngaji, Ustaz. Paksa diri kita bisa ngaji. Paksa diri kita untuk bisa ngaji agar anak kita, dari kita yang mengajarkan mereka. Kalau kita tidak mampu untuk mengeluarkan biaya, maka kita paksa diri kita untuk belajar lebih dan kemudian akhirnya mengajarkan anak kita. Begitu. Para sahabat mereka, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah hasad kepada saya. Mereka mampu lakukan.
tidak mampu ibadah lain yang mereka bisa kerjakan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu harus apa? Harus bertukar dengan tetangganya untuk mencari ilmu, betul? Ya. Umar radhiyallahu taala anhu tidak oh, saya harus terus bersama Rasul. Tidak mau cari uang, tidak mau mencari nafkah. Bertukar dengan tetangganya. Bagaimana mencari ilmu? Dengan keadaannya beliau yang seperti itu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah 7 tahun masuk Islam. Tapi karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Abu Hurairah sahabat yang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah sahabat yang lain yang sibuk mereka tidak meriwayatkan hadis? Meriwayatkan dengan kesibukan mereka, dengan segala kekurangan mereka. Begitupun kita jamaah yang dirahmati oleh Allah. Begitupun dengan kita. Kita usahakan anak-anak kita untuk bisa sekolah di tempat-tempat yang berkualitas. Namun apalah daya jika tangan tak sampai, ya, maka kita korbankan bagian dari diri kita. Mungkin kenyamanan kita, ya, mungkin waktu istirahat kita korbankan. Yang tadinya hari Minggu kita pakai buat main, kita pakai untuk datang ke kajian. Kita paksa diri kita supaya kita bisa mengajarkan anak kita. Seperti itu. Jelas jemaah? Jelas? Nah, ini menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Penengah atas semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, baik permasalahan akhirat ini yang tentu utama ataupun urusan dunia. Itu yang pertama. Kemudian apa? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah kita menyerahkan, mengembalikan permasalahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mendapatkan haraj. Kita enggak sempit dada kita. Kita enggak suka terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Muslim, mukmin harus satu wajah. Luarnya menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paksa dirinya untuk menerima hal tersebut walaupun tidak cocok. Anak perempuan yang mengurus orang tuanya, nyebokin orang tuanya di saat lanjut, ya, repot. Apalagi dia harus mengurus suaminya, ya. Ketika orang tuanya meninggal, dapatnya setengah dari si abang. Dapatnya apa? Setengah. Bang, kan saya bang yang ngurus orang tua. Yang gitu. Masa saya setengah? Samalah sama abang. Gitu kan? Tapi ketika dia sadar, enggak deh. Agama yang bilang, kamu setengahnya saya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Oh, ini agama, Bang. Iya, ini agama. Agama yang merintahkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya udah, ridho ya Allah sudah. Betul? Walaupun memang nanti secara hukum fikih dibolehkan. Setelah semuanya tahu dan semuanya ridho menerima bagiannya, si abang boleh ngasih hadiah ke adiknya. Seperti itu ya. Namun di awal semua harus tahu segitu bagiannya dulu. Sudah? Nanti si abang mau ngasih mau enggak itu sudah haknya dia. Jelas jamaah? Begitupun sama dalam urusan-urusan yang lain. Ya. Terkadang wanita ini ketika mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada suaminya, atau mendapatkan suaminya di bawah dirinya dalam sisi pendidikan, dalam sisi cara berpikir dan seterusnya, terkadang ini mendorong wanita ini untuk apa? Bertingkah lebih, merasa lebih tinggi daripada apa? Suaminya. Padahal keputusan syariat memerintahkan agar wanita ini apa? Selalu menghormati suaminya. Nah, di sini ini ketetapan. Ini ketetapan syariat. Dia menerima kenyataan tersebut, sudah, kemudian jangan sampai ada rasa sempit di hati dalam menerima keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Wa yusallimu taslima. Sudah final. Semua sisi kehidupan
ia pasrahkan kepada Allah dan Rasulnya sampai kepada apa? Keimanan. Sampai kepada keimanan. Jelas jemaah? Jelas sampai di sini jemaah? Naam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menolak tadi disampaikan ya, kesempurnaan keimanan digapai dengan menyerahkan semua urusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima tanpa sesak dada dan berpasrah dalam semua sisi kehidupan. Maka menolak apa yang menjadi keputusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengantarkan kepada kekufuran. Mengantarkan kepada kekufuran. Menolak sebahagian maka kufur kecil. Maka kufur kecil. Menolak secara mutlak diiringi dengan keyakinan ini kufur besar dan bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Na'udzubillah. Terkadang seseorang menolak karena kejahilan. Karena kejahilan. Ini disebut dengan kufur amali. Dengan kufur amali. Artinya apa? Amalnya, perbuatannya perbuatan kufur. Tetapi tidak serta-merta ketika itu menolak mengeluarkan ia dari Islam. Pokoknya saya nggak terima syariat poligami. Saya nggak bisa terima itu. Kenapa? Karena saya melihat itu tidak berperi kemanusiaan. Tapi yang ngomongnya pakai jilbab, sholat. Mudah-mudahan ini karena kejahilan. Ucapannya itu ucapan yang kufur. Tetapi apa? Tidak ia dari Islam. Kita doakan. Semoga Allah bukakan hatinya agar menerima. Menerima tidak harus melakukan. Betul? Menerima, mengakui. Itu datangnya dari Allah. Dan sadar itu adalah kebaikan. Dan yang terakhir, tidak mencela syariat tersebut. Tapi kalau ada orang yang berkata, semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semua syariat Islam saya tidak setuju. Dan memang ia tidak melakukannya, padahal dia muslim. Kalau seandainya hilang darinya penghalang-penghalang kekufuran, sudah dijelaskan, sudah diapakan segala macam, dan dia masih pada keyakinannya dan pada amalnya menolak semuanya, ini boleh jadi jatuh kepada kufur yang besar dan dikhawatirkan mengeluarkan ia dari Islam. Begitu kan? Karena tidak ada manfaatnya. Identitas seseorang itu terletak pada perbuatannya, betul? Ada. Bahkan contoh, identitas orang Indonesia itu apa jemaah? Bisa ngomong bahasa Indonesia, KTP-nya Indonesia, begitu kan? Kemudian dia terbiasa dengan budaya-budaya Indonesia. Tapi kalau ada orang Arab ngaku orang Indonesia, tapi pakaiannya sorban, misalnya kemana sehari-hari pakainya jubah, kalau makan gak mau makan pecel, gak mau makan nasi uduk, maunya makanan-makanan khas mereka. Terkadang kita pun meragukan, ente orang Indonesia bukan? Begitu kan? Begitu kan? Tapi kalau ada misalnya orang Arab bule, lancar ngomong bahasa Indonesianya, bahkan ngomong Jawanya lancar, pakaiannya pakaian dengan kita sama, seleranya pun sama dengan kita, tanpa ia tunjukkan KTP, ketika dia ngaku dia orang Indonesia, kita pun menerima, walaupun dengan secara fisik kamu bukan orang Indonesia, tapi kamu kultur, selera, kebiasaan kamu orang Indonesia, bisa diterima. Sampai di sini paham? Artinya apa jemaah? Fitrah kita ini menerima pengakuan itu harus diiringi dengan perbuatan. Sahih? Pengakuan itu harus diiringi dengan perbuatan. Itu kaidah keimanan yang diajarkan oleh syariat Islam. Keimanan itu di dalam Islam apa? Pengakuan yang diiringi dengan perbuatan.
perbuatan. Setelah kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah salat. Ketika uangnya lebih dari nisab dan sudah 1 haul, ya bayar zakat, gitu kan? Lebih uangnya ya berangkat haji, gitu kan? Kalau mau nikah ya harus pakai tata cara Islam, begitu kan? Kalau mau cerai ya harus pakai tata cara Islam, kan begitu kan? Kalau punya anak, nafkahi anak, bertetangga, terus semuanya harus pakai tata cara Islam. Nah, ini baru muslim. Betul ya? Nah, begitu. Makanya wajar, masuk ke akal kita, rasional kalau Allah bilang dalam Al-Quran surat An-Nisa ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wajar, sangat masuk akal. Kita muslim, tunjukkan dong kalau kita menerima Islam dalam kehidupan kita, praktekkan seperti itu. Jelas jemaah? Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu adzan Isya, kita adzan dulu, kemudian kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi jamaah, ada berapa rukun iman? 6. 6 atau 5? 6 atau 5? Mumtaz. 6. Yang pertama,
Iman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Apa arti rukun? Kita tahu rukun iman ada 6. Apa arti rukun? Silahkan. Fahamkan dengan bahasa jamaah masing-masing. Apa itu makna rukun? Harus ada. Beda. Rukun sama syarat ini jauh beda. Karena kalau rukun itu selama melakukannya harus ada. Kalau syarat harus ada sebelum. Nah, sebelum melakukannya. Syaratnya sholat apa? Masuk waktu. Ya, diantaranya sholat waktu wudu ya. Sekarang kalau misalnya belum waktu isya, boleh kita sholat isya? Nggak boleh kan? Berarti syarat orang masuk Islam beda dengan rukun Islam. Syarat iman berbeda dengan rukun iman. Nah, sekarang rukun iman ada 6. Nah, apa tadi arti rukun? Harus ada. Terus apa lagi? Ini sudah 50%. Sesuatu yang harus ada. Kewajiban? Sama, kewajiban harus ada. Ketentuan? Sama. Harus ada. Ada satu kalimat lagi yang menguatkan kalimat ini. Baik. Sesuatu yang harus ada, koma, yang apabila ditinggalkan tidak sah 90%. Sesuatu yang harus ada, koma, jika tidak ada maka hilang sesuatu tersebut. Rukun sholat apa? Di antaranya. Rukun sholat, bukan Islam. Kalau Islam itu syarat sebelumnya. Apa? Berdiri jika mampu. Menghadap kiblat itu rukun atau syarat? Syarat. Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia harus ada. Kalau nggak ada, batal itu sholatnya. Betul? Betul. Dan satu lagi yang menyempurnakan itu. Sekarang, orang baca Al-Fatihah. Ia tidak tahu kalau itu rukun, kemudian dia tidak baca. Tetap batal sholatnya atau enggak? Tetap batal atau enggak? Hah? Batal jamaah. Rukun itu enggak ada kompromi. Rukun itu enggak ada kompromi. Artinya jamaah, ketika kita enggak tahu, kemudian kita tidak melakukannya, itu bisa membatalkan walaupun kita enggak tahu. Sahih? Tapi kalau wajib di dalam sholat, seperti apa? Tahiyat pertama, betul? Kita nggak tahu nih, lupa. Kita sadar, belum tahiyat pertama tadi. Ya sudah, nggak usah ulang kan? Nggak usah ulang. Cukup apa? Sujud sahwi. Tapi kalau rukun, habis takbiratul ihram, habis baca doa istiftah, langsung alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai akhir habis 2,5 juz. Langsung ruku. Subhana rabbiyal azim. 6-nya ini harus ada. Yang pertama apa? Iman kepada siapa? Allah. Yang kedua apa? Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga apa? Kitab-kitab Allah. Yang keempat apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Masuk ke sini. Ya kan? Di antara konsekuensi beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah apa? Mentaati. Atau apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Betul? Menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam penengah, pemutus atas perkara-perkara kehidupan kita, itu masuk ke rukun nomor 4 jamaah. Makanya tidak berlebihan. Kalau Imam An-Nawawi atau Syekh Utsaimin memberikan syarah terhadap ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi ini, ya, ini orang yang dengan sengaja menolak secara mutlak bisa jatuh kepada kekufuran yang menghilangkan keimanan. Wajar. Rukun iman ada 6. Yang keempat, iman kepada siapa? Rasul Allah. Dan diantara Rasulnya Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan A, keputusan B, keputusan C. Lantas kita bilang, oh nggak mau, saya mau yang lain.
Mukmin, muslim, enggak. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ngeri ya. Di saat sebahagian kaum muslimin menganggap bebaslah mengambil cara hidup dari siapa saja, ternyata itu masih bagian daripada rukun iman jamaah. Ternyata itu masih bagian daripada rukun iman ternyata. Dan betapa banyak kaum muslimin yang tidak sadar, betul? Banyak. Sudahlah, gak apa-apa, pinjam ke bank, gak apa-apa. Terdesak. Ayo, ada yang masih ingat kapan keadaan itu dikatakan darurat? Saya pernah bahas ini, sudah lama, di jilid yang pertama. Kan gitu ya. Sesuatu yang haram gak boleh dilakukan, betul? Kecuali keadaannya darurat, terdesak, betul? Dan Syekh Utsaimin pernah menyebutkan sebuah keadaan bisa dikategorikan terdesak atau mendesak, darurah, itu kalau mengandung berapa kategori? Berapa unsur? Ada ingat? Ayo, buka catatannya. Karena jamaah banyak sekali, udahlah Ustadz, ini darurat Ustadz. Darurat ini jamaah nggak bisa dipakai atau nggak bisa yang menjadi barometernya, tolak ukurnya itu perasaan kita, nggak bisa. Udahlah Ustadz, nggak apa-apa, minjem ke bank, ini darurat, saya mau beli iPhone 16 Ustadz. Dari mana daruratnya? Gitu kan? Udahlah Ustadz, saya mau upgrade mobil nih Ustadz, darurat, minjem aja ke bank, nggak apa-apa lah. Allah Ghafur, Allah Rahim Ustadz, Allah Tawwab Ustadz. Bisa gitu jamaah? 3 apa 2? 2. Ada 2. Yang pertama apa? Mengancam jiwa dan nyawa. Awas, nyawa loh. Artinya kalau nggak dilakukan bisa apa? Bisa meninggal. Bukan kelaparan lagi. Bukan nggak update lagi. Bukan. Kalau nggak dilakukan mati. Ah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Mumtaz. Tidak ada pilihan lain. Udah nggak ada pilihan lain. Di tengah gurun padang pasir gak ada makanan, cuma ada pasir batu, kelaparan sama daging bangkai. Mau makan pasir? Mau makan batu? Kan gitu kan? Ya udah, ada daging bangkai, udah dimakan dagingnya ya sudah. Darurat. Itu kategorinya. Nah, nanti ketika melakukan darurat tadi ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Sebatas kebutuhan. Jangan di padang pasir adanya khomer, udah minum, enak lanjut deh, udah cukup sebatas apa? Supaya tidak kehausan saja, nggak mati udah. Kalau udah mau mati udah, wah ngelihat apa? Batu itu udah kok kayak roti, batu ini gitu kan udah nggak mau mati sempoyongan. Nah baru minum dah. Adanya khamr, sudah minum. Nah sudah mulai sadar, oh batu. Sudah ini khamr udah lepasin lagi, jangan dilanjutin gitu kan? Makan daging babi, enak juga ternyata, bungkus deh. Udah, ketika itu aja sudah cukup. Tapi kalau di hutan masih ada pohon, dedaunan ya, dan kita tahu itu tidak beracun, jangan dulu ambil daging babi, jangan dulu ambil bangkai, makan daun-daunan dulu seperti itu. Karena Rasulullah SAW pun ketika diembargo oleh penduduk Makkah, ya kan, makannya rumput, karena masih ada rumput ketika itu. Jelas jemaah, betapa banyak sekarang coba kita, sekedar darurat, Ustaz, nanti gimana kalau anak nggak sekolah? Nggak ada yang mau minjem, nggak ada yang mau minjemin saya uang Ustaz, cuma ada bank aja Ustaz. Padahal masih banyak cara. Allah berikan dia kenikmatan sehat. Kenapa nggak dia datang ke rumahnya orang kaya, ketok, Pak, saya butuh buat bayar anak saya. Saya nggak minta Pak, saya minta tolong dibayar di muka. Silahkan buat perjanjian. Nanti sebagai gantinya saya setiap selama 4-3 bulan di sini nyuciin mobil bapak, bersihin kebun bapak sebagai gantinya. Lihat, boleh kan? Dia punya kesehatan, punya fisik. Atau Allah berikan kepada dia kelebihan yang lain. Pak, saya ada barang,
Bagaimana kita kerjasama Pak? Ayo kita berdagang Pak. Saya butuh, tapi saya nggak minta sama Bapak. Kita kerjasama, keuntungannya bagi dua. Bapak 40%, saya 60%. Betul? Masih bisa. Karena pernah lihat iklannya itu ada siap beres-beres ikhwan, Masya Allah, barakallahu fi, ya. Beres-beres kebun kalau nggak salah itu. Silakan panggil. Kalau antum mau pindah rumah atau rumah antum misalnya banyak kebunnya banyak ini, silahkan hubungi ana. Saya siap beresin kebun, beresin rumah. Atau kayak yang misalnya mau pindah rumah, rumahnya kan kotor tuh biasanya ya, rumah baru gitu kan. Nah dia yang bersihin apa, semoga Allah berkahi. Nah begini jemaah, ya. Artinya tidak, oh sudahlah saya nggak ada darurat lah Ustaz, pinjam ke bank aja Ustaz. Gak, Muslim gak seperti itu. Jelas jemaah? Itu, nah termasuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagian dari cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas jemaah sampai di sini? Jelas jemaah? Jadi sudah kita bahas ya. Kita tidak ada pilihan lain selain ambil itu yang namanya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul menjalani hidup menghadap kehidupan ini. Kemudian kita sudah tahu juga bahwasannya terkadang sebagai manusia ini kita pasti berbuat salah, betul? Pasti kita ini menzolimi diri kita. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Di saat kita tahu itu sebuah kewajiban mengikuti sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terkadang kita berbuat keliru, kita berpaling dari sunnah beliau, segera kita istighfar kepada Allah. Pada malam hari ini kita tahu ternyata mengikuti sunnah Rasul dan mengambil sunnah Rasul ini bagian daripada keimanan kita. Ini bagian daripada keimanan, dan menolaknya secara keseluruhan ini mengancam hilangnya keimanan dari diri kita. Kita tahu rukun iman ada 6, dan di antara rukun iman tersebut adalah beriman kepada Rasulnya Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu rasulnya Allah. Dan muqtada, konsekuensi beriman kepada Rasul di antaranya apa? Yang pertama, membenarkan semua kabar yang datang dari mereka. Dan yang kedua apa? Mengikuti setiap perintah yang datang dari mereka. Masya Allah. Jelas? Nyambung kan sekarang kan? Ada korelasinya ya. Kenapa Syekh Utsaimin bilang awas, ini bagian daripada keimanan ini. Ada nyambung dengan bagian keimanan. Ternyata setelah kita sambungkan dengan rukun iman, ternyata benar. Makanya dibilang rukun, bukan wajib iman, tapi rukun iman. Lebih berat rukun itu. Harus ada, gak boleh gak ada. Walaupun karena tidak tahu, gak boleh, harus tahu. Ini perkara-perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jelas jemaah sampai di sini? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya. Amin Allahumma amin. Satu mungkin jemaah atau dua pertanyaan yang berkaitan dengan bab ini akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya yang saya tahu insyaallah. Silakan Pak. Apakah Imam An-Nawawi juga menjalankan apa yang beliau tulis? Kemudian apakah ada koreksi itu dari apa yang beliau tulis? Seperti itu. Nah, baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhusnudzon kepada para ulama. Betul? Mereka yang mengumpulkan ilmu ini, ya, mereka mengamalkan apa yang mereka tulis. Namun jamaah, para ulama sama seperti kita dalam kemanusiaan. Maksudnya apa? Mereka pun terkadang
kepleset. Mereka pun terkadang keliru, ya. Mereka pun terkadang jatuh. Namun sebagian orang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tutupi aibnya. Ya. Namun sebagian orang terkadang oleh Allah diampuli. Ia jatuh di sisi ini, tapi di sisi yang lain mungkin ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, apa yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini? Yang pertama, kita amalkan dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian kita fahami dari apa yang beliau sampaikan dari ayat dan hadis ini dengan metode yang benar. Artinya bagaimana? Bagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Seperti itu. Ya. Jangan pakai pemahaman saya, pemahaman fulan, alan, jangan. Kita pakai pemahamannya para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka. Seperti itu, ya. Nah, yang kedua, bagi kita lebih fokus kepada bagaimana kita mengamalkan. Kita lebih fokus bagaimana kepada kita mengamalkan. Terkadang kita mengetahui orang lain itu keliru, ya. Boleh jadi orang tersebut karena adanya penghalang yang Allah berikan kepada dirinya yang tidak Allah berikan kepada kita. Dan para sahabat pun seperti ini. Bagaimana ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu berselisih pendapat berkaitan dengan cara tayamum. Awalnya sebagian sahabat memahami tayamum itu menggunakan apa? Pasir seperti orang wudu. Namun ternyata cukup diusapkan, tidak harus seperti pasirnya. Apa tidak diambil pasirnya seperti itu. Kemudian bagaimana para sahabat memahami tentang masalah zuhud seperti siapa? Abu Darda, ya, ibadah. Namun sahabatnya Salman Al-Farisi menegur, enggak seperti itu ibadah itu. Di malam pertama Abu Darda udah siap pengen sholat qiyamul lail. Kata Salman Al-Farisi, tidur. Di pertengahan malam siap pengen bangun, pengen qiyamul lail, tidur lagi. Baru di sepertiga malam terakhir dibangun sama Salman. Ayo sekarang Abu Darda silahkan sholat. Terus akhirnya Salman mengajarkan. Akhirnya Abu Darda protes, datang ke Rasul. Dibenarkan sama Rasul apa yang diperbuat oleh Salman Al-Farisi. Ketika itu Abu Darda sadar kebenaran ada pada saudaranya Salman Al-Farisi. Abu Darda tidak menolak. Ketika Salman Al-Farisi mengetahui kebenaran ada pada dirinya, tidak membuat dirinya menjadi congkak. Sudah, tetap kita masih bersaudara. Nah, begitupun kita. Maka pada poin yang kedua ini kita sampaikan, kita ya lebih fokus untuk mengamalkan apa yang kita dapat dari ayat, dari hadis. Kita berusaha memahami ayat dan hadis ini dengan cara yang benar. Dan nanti apabila kita dapati orang yang menyampaikan kepada kita ilmu itu keliru, lihat Hudzaifah ini berbuat salah. Ya, maka jangan serta-merta akhirnya antum langsung ya, seolah-olah sudah tidak ada kebaikan. Tidak. Samperin, Ustaz. Afwan Ustaz. Nah, ini sepertinya keliru Ustaz begini. Oh iya? Seperti itu. Seperti Anda pernah dulu berkata ya masalah kulit hewan kurban. Ternyata ada jamaah Anda yang mengingatkan, oh itu enggak begitu Ustaz. Oh iya? Oh iya. Kemudian Anda fahami, oh iya, Anda salah. Mumtaz, Masya Allah. Nah, jelas jamaah. Jadi fokus kita ya. Jadi ini ada dua masalah. Kita sebagai talibul ilmi, kita belajar, kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya generasi terbaik. Kemudian setelah itu, setelah kita faham maksudnya apa, fokus kita langsung ke mengamalkan. Ayo kita amalkan. Dan kita minta Allah mengistiqomahkan kita. Nah nanti pertengahan perjalanan kita dapati orang-orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan, di sana mereka ada kekeliruan, mereka ada kesalahan, ya. Kita di sana bersikap sebagai seorang muslim dan sebagai orang yang tidak merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Ustaz, afwan, ini sepertinya begini Ustaz. Maaf, barangkali saya salah Ustaz. Oh enggak, antum benar. Seperti Ustaz Yakub ya, betul ya? Pernah beliau duduk, kemudian beliau
setelah pengajian di luar tegur ana, Ustaz kayaknya ini nggak begini. Setelah ana baca pulang ke rumah, oh iya benar. Ustaz betul, antum betul Ustaz. Bulan depannya ana di sini ana sampaikan yang kemarin salah, keliru, yang ini seperti ini. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan tidak membuat kita akhirnya satu keliruan dari yang memberikan kepada kita kebaikan akhirnya menafikan kebaikan dari dirinya, seperti itu. Begitupun sama, terkadang saudara kita muslim ya yang mengenalkan kepada kita pengajian, tiba-tiba kita melihat dia di pojokan gitu kan, nyuruh ngaji, entenya ngerokok gitu kan. Bukan begitu akhi. Afwan, Masya Allah akhi, antum sudah mengenalkan kepada anak pengajian, menyemangati anak, Masya Allah. Tapi afwan nih, setahu anak dari pengajian-pengajian yang direkomendasikan oleh antum mengharamkan rokok. Kenapa antum masih merokok? Nah gitu kan. Jangan antum ngomongnya di media sosial. Jangan. Temui dia 4 mata, betul? Temui dia 4 mata. Astagfirullah, iya anak keliru, salah. Makanya anak ngumpet-ngumpet. Makanya karena anak tahu salah, anak ngumpet. Mudah-mudahan Allah berikan anak kekuatan supaya anak bisa meninggalkan. Nah begitu kan? Terima kasih atas ilmu dan jalan yang antum tunjukkan kepada anak, dan semoga Allah berikan antum kekuatan meninggalkan yang Allah haramkan. Masya Allah. Betul? Nah ini kan ada ya di Arba'in Nawawi hadisnya ya, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak mendustainya, dan tidak meremehkannya. Dia berbuat maksiat, jangan direndahkan. Kita melihat saudara kita berbuat maksiat bukan untuk direndahkan, diingati dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menjatuhkan harga diri. Pegang 4 mata, ngomong baik-baik, seperti itu. Bahkan adab dalam meminta fatwa pun seorang istri nggak boleh, Ustadz suami saya pelit, jangan. Oh ibu ini, oh berarti Pak Joko. Ada Pak Joko di sini namanya? Ada Pak Joko? Enggak ada ya. Ini cuma hanya kiasan aja ya. Oh berarti Pak Joko pelit, jangan. Tapi jaga harga diri suami ya. Ada Pak Joko? Oh afwan Pak. Afwan Pak. Berarti bukan Pak Joko, Pak Jaka. Afwan, Ana ralat. Karena kan ini nama umum ya, Afwan Pak Joko ya. Ana ralat. Oh enggak, tapi bagaimana? Ustadz bagaimana jika seorang istri mendapati suaminya pelit? Begitu kan? Sehingga Ustadz tadi tetap tidak melihat, oh berarti dia bertanya seperti itu. Fokus kepada hukumnya saja, nggak usah sebutkan suami saya begini. Nggak usah. Buat apa identitas, begitu kan? Syukur-syukur suaminya hadir di pengajian. Istrinya bertanya tanpa sebut suami di kertas tadi. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada seorang suami ini dia malas bekerja dan seterusnya, begitu kan? Jadi Ustaznya menjawab sesuai dengan pertanyaannya saja, suaminya yang hadir mendapatkan faidah. Oh, berarti saya salah selama ini ya. Dia mendapatkan koreksi tanpa merasa diciderai harga dirinya, betul? Masya Allah, seperti itu. Dan ini pasti jamaah, ini pasti akan terjadi. Antum ya pasti akan melihat nanti. Makanya dari sekarang ya, kita siapkan diri kita untuk itu. Begitu ya Pak ya. Nah itu pun sama dengan Imam Nawawi. Memang ada ya berapa pendapat beliau ya yang memang dikoreksi oleh sebahagian para ulama seperti itu, ada. Namun ana nggak bisa secara detail di sini. Satu, keterbatasan waktu, dan kedua supaya kita tidak terlalu melebar ya. Kita fokus kepada apa yang beliau sampaikan, kemudian kita timbang ayat dan hadis tadi dengan pemahamannya para sahabat, pemahamannya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian setelah itu kita fokus kepada mengamalkan seperti itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada lagi? Cukup? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengamalkan apa yang kita ketahui, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.